Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Kali ini gue kembali mau sharing-sharing. Dan gue punya topik yang menarik. Ada pertanyaan, kok bisa ya ada orang yang meninggal kalau ketiduran di dalam mobil? Setelah gue cari-cari di internet, gue ketemu studi kasus atau seperti jurnal gitu. Di sini dijelasin kalau ada tenaga medis yang melakukan otopsi orang yang meninggal di dalam mobil, dia menemukan ada kadar gas CO yang tinggi di dalam darahnya. Jadi orang yang bisa meninggal kalau ketiduran dalam mobil itu simpelnya karena keracunan gas buang knalpot atau gas CO atau yang biasa kita kenal karbon monoksida ya. Jadi prosesnya itu kita tuh tidur dalam mobil, kemudian gas CO tadi itu menyusup masuk ke kabin. Yang kita tadinya tidur ngirupin oksigen doang, lama-lama ada gas karbon monoksidanya. Nah, menyusup masuk ke kabinnya itu bisa dari berbagai faktor atau berbagai celah. Mobil itu kan sambungan-sambungannya nggak 100% pasti rapat semua. Kedua, bisa aja juga mobil-mobil yang udah berumur itu lantai-lantai kabinnya udah keropos. Jadi ada celah juga tuh. Kemudian setelah gue pelajarin lebih lanjut lagi, di balik bumper belakang itu biasanya ada yang namanya cabin pressure relief. Itu kayak semacam sebuah flap untuk merilis tekanan kabin pada saat kita tutup pintu mobil. Jadi kalau nggak ada flap ini, pintu mobil kita tutup, tekanan udara di dalam kabin bakalan tinggi banget dan bisa sampai beresiko merusak gendang telinga. Nah, inilah yang menurut gue beberapa faktor atau celah yang bisa menyebabkan gas CO itu menyusup ke kabin. Apalagi tadi tuh yang cabin pressure relief itu flapnya terletak di bumper belakang. Dan bumper belakang dekat sama knalpot. Kemudian bisa juga disebabkan karena sistem exhaust mobil kalian tuh udah kurang baik ya. Jadi dari mesin sampai ke belakang itu kan knalpot berupa pipa gitu kan. Ada kemungkinan di depan atau di tengah-tengah pipa itu udah ada leak atau kebocoran. Jadi gas knalpotnya itu bocor di tengah nih di bawah lantai kabin. Lantai kabin kalian ternyata mungkin ada celah atau ada keropos. Ya lama-lama kan menyusup ke kabin. Itulah yang membuat kok bisa ya orang meninggal kalau ketiduran dalam mobil. Ini ada studinya guys, ada jurnalnya juga, nanti gue tampilin ya. Jadi gue nggak dianggap asbun aja loh gitu. Karena beberapa kali bikin video-video sharing kayak gini tuh ada aja orang yang nggak nonton sampai habis terus langsung ngetik komen, nyebar hoax aja lu, sotoy lu atau apa, misleading. Padahal nontonnya cuma setengah doang. Iya, padahal gue setiap kali sharing gini, gue pasti studi dulu, gue pelajarin dulu apakah bener, penyebabnya apa. Terus gue juga nggak berani selalu men-state 100% pasti ini sebabnya. Pasti gue bilangnya, oh salah satunya ini nih, faktornya ini. Terus ada studi pendukungnya. Jadi gue lanjutin lagi. Salah satu penyebabnya itu keracunan gas CO. Salah satu ya, ini ada studinya soalnya. Jadi si tenaga medis ini melakukan otopsi orang yang meninggal di dalam mobil. Dia menemukan kadar CO di dalam aliran darahnya. Nah, prosesnya gimana? Jadi pada saat kita hirup gas CO itu akan mengikat sama hemoglobin. Di dalam darah kita itu ada yang namanya hemoglobin. Biologi. Iya, sampai gue pelajarin guys. Nah, di hemoglobin itu adalah protein yang kaya zat besi yang membawa oksigen dari paru-paru terus nyebarin ke semua organ. Kayak jantung, otak yang butuh oksigen. Nah, karena adanya si gas CO ini, hemoglobinnya jadi susah buat nyebarin oksigen ke seluruh organ yang butuh oksigen. Ibarat gampangnya gini nih. Jalanan ini adalah aliran darah. Hemoglobin itu mobil nih. Terus si oksigen adalah kita nih yang ngisi kursinya. Nah, gas CO itu adalah penumpang gelap atau sampah. Jadi yang harusnya dalam satu mobil bisa terisi 5 orang manusia, karena banyak sampah atau banyak penumpang gelap, jadi bisa terisi aku doang. Terus yang lebih parahnya lagi, bukan cuman ngerebut kursinya doang, tapi membuat yang udah masuk di dalam nih manusianya jadi susah keluar. Bisa keluar. Karena kan sampah tuh misalkan penuh nih. Orang jahat gitu. Nah, kita mau keluar mobil aja tuh sampai nggak bisa. Nah, itulah yang bisa membuat lama-lama kita tuh tidur dalam mobil, kekurangan oksigen kan. Nah, lama-lama gejalanya makanya kalau keracunan gas CO, gejalanya itu lemes, terus mual, dan bisa
ini kehilangan kesadaran. Makanya ada beberapa yang bilang juga kalau bahkan yang lebih mengerikannya lagi, orang yang meninggal dalam mobil itu bisa saja nggak menyadari kalau dia tuh meninggal. Jadi sebelum dia ngerasain itu adalah gejala kekurangan oksigen gitu, ya dia udah pass away duluan. Iya, jadi mungkin ini analogi gue. Kita kan ketiduran dalam mobil kan lama-lama kan lemes kan gitu. Terus begitu mungkin dia ada mendusin dikit, nyadar dikit tapi lemes, pusing gitu. Dia pikir, aduh gue kebanyakan tidur nih, lemes nih. Terus lanjut tidur lagi, blek. Tiba-tiba hilang. Itulah yang berbahaya. Nah, gue bikin video ini tuh karena gue beranjak dari driver online juga kan. Jadi gue mau ngingetin sesama rekan driver yang suka ngedur, jangan sampai tidur di dalam mobil tuh nyalain AC, karena itu bisa berbahaya, membahayakan keselamatan. Berarti kayak gitu kita bisa, sebenarnya kan kita nyium bau knalpot kan berasa kan bau asapnya kan. Nah, apa karena zaman sekarang udah nggak ada baunya ya? Nah itu, malah studi bilang gas CO ini sebenarnya nggak berbau sama nggak berwarna, pokoknya nggak bisa dilihat sama sekali deh, invisible gitu. Beda sama bau nah asap mungkin biasa gitu. Seiring berjalannya mobil makin modern, uji emisi makin tinggi, makin canggih, ada catalytic converter, jadi bau dan gas CO-nya itu kan mungkin lebih nggak berbau ya, sama lebih minim. Tapi seminim-minimnya kan tetap itu gas berbahaya. Iya, jadinya justru lama-lama kan, killer, lama-lama bisa terakumulasi ya, lama-lama bisa berbahaya. Dan jangan berpikir kalau cukup dengan buka jendela aja biar ada sirkulasinya. Sama, kalau di outdoor berarti nggak apa-apa dong, gas buang kan nyebar di udara luar. Studi yang tadi gue singgung, yang gue baca, itu dia mengotopsi korban yang meninggal di dalam mobil, kondisinya di outdoor loh. Jadi jangan berpikir keracunan gas CO kirain di dalam, misalkan di basement, di indoor gitu. Di basement ya kan, kalau indoor kan udaranya situ-situ aja. Nah, jangan berpikir di outdoor berarti aman, tinggal buka kaca. Enggak. Itu anggapan yang salah, guys. Dan aku malah ngerasanya kalau buka kaca kan kadang dari luar masuk jadi. Iya. Itu juga berbahaya. Iya, berbahaya karena gas buang juga kan. Selain berbahaya dari gas buangnya ya, berbahaya dari faktor eksternal juga. Mungkin ada maling atau apa kan. Iya. Makanya gue mau ngingetin aja ke sesama rekan driver, ya, jangan cari uang sampai segitunya lah. Tetap butuh istirahat yang bener. Terus kalau sampai kepepet tuh jangan sampai tidur di dalam mobil terus nyalain AC terus-menerus. Itu bisa berbahaya. Makan dulu, guys. Nanti kita lanjut lagi ya, karena ada plot twistnya nih. Ada pertanyaan lanjutan yang bisa bikin kita mikir, gitu ya, gitu. Ada plot twistnya, tapi gue makan dulu, isi perut dulu ya. Masih kosong bener. Dong, Nanti dong, biar reaksinya juga natural. Makan dulu, guys. Kita makan di mana ini? Mak Gobang. Ini gue pesan sate ayam. Gue pesen paket nasi liwet. Dapat empal, tahu. Sambalnya menggiurkan banget ya, merah merona. Sama pakai nasinya nasi liwet. Sudah kenyang, saatnya kita lanjut bahas lagi, guys. Mana plot twistnya? Udah nungguin. Plot twistnya adalah kemarin yang membuat Utas pertanyaan seperti itu kan aku jawabin. Terus dia nanya lagi, berarti kalau di mobil listrik aman dong? Kan nggak ada gas buang. Ternyata setelah gue pelajarin lagi, guys, ini gue disclaimer dulu ya, gue dapat informasi ini dari sebuah website medis, PubMed.apa government, dia punya pemerintah Amerika. Terus di situ dia tuh mengumpulkan jurnal penelitian dari berbagai sumber. Jadi gue baca dari situ dengan harapan kredibilitas dan informasinya udah berbobot. Ya, gue disclaimer dulu nih. Nanti gue tampilin di layar. Nah, gue baca. Plot twistnya adalah ternyata di mobil listrik pun belum tentu 100% aman. Karena ada juga orang yang meninggal saat tidur dalam mobil karena asfiksia. Asfiksia itu adalah kondisi di mana kita keracunan karbon dioksida, CO2. Jadi bukan keracunan sih, lebih ke arah kayak kekurangan oksigen lah.
Oh, Nah, berarti bukan karena racun CO2-nya, tapi kalau ini karena kekurangan oksigen. iya, jadi kadar oksigen menurun, karbon dioksidanya naik, ya kita kan nggak ada yang bisa dihirup lagi gitu. Nah itulah, walaupun memang di jurnal yang gue baca ini, dia kejadiannya di mobil bensin. Tapi kan itu konsepnya sama seperti di mobil listrik. Mobil listrik pun pernah ada kejadian apa enggak? Nah, di mobil listrik belum ada studi, aku belum ketemu. Yang jelas ini studinya di mobil bensin, tapi kan secara logik sama tuh. Di mobil listrik pun pasti kan bisa kejadian. Karena apa? Si tenaga medisnya ini meneliti jadi orang ini nih anak muda meninggal dalam BMW tahun 97 gitu. Begitu diteliti, di otopsi atau apa gitulah, kadar karboksi hemoglobin itu masih di bawah 5%. Jadi itu masih kadar aman katanya. Masih rendah, bukan aman, masih rendah. Nah, dari situlah si peneliti atau si tenaga medisnya menyimpulkan kalau ini mah asfiksia. Oh, jadi bukan karena keracunan, tapi karena kekurangan oksigen. Gitu. Gampangnya gitulah. Iya, jadi ada dua kejadian nih tadi yang kita bahas ya. Iya. Yang satu karena keracunan CO2-nya, Ya. Yang satu karena kekurangan oksigen. Gitu. Jadi plot twist-nya adalah itu. Nah, jawabannya kalau ditanya berarti di mobil listrik aman dong? Belum tentu. Tetap harus waspada, berhati-hati. Dan gue sudah baca-baca juga, kalau kalian kepepet banget mau tidur di mobil, ya jalan satu-satunya jangan nyalain mesin kalau mobilnya bensin. Kalau mobil listrik, tips dari gue, kalian bisa buka kaca sedikit atau kalian aktifin mode sirkulasi AC-nya itu jangan yang indoor circulation, tapi yang open air circulation. Mode AC kan tahu kan, ada yang angin dari luar bisa masuk tuh. Tapi sekali lagi ya guys, ini informasi adalah sebuah tips, insight aja. Disclaimer, ini gue nggak menyatakan 100% kalau orang mati di dalam mobil tuh udah pasti keracunan karbon monoksida atau kekurangan oksigen. Nggak 100% ya. Ini gue hanya menyampaikan dari paper atau jurnal yang gue baca di website PubMed. Karena ada pertanyaan, jadi gue coba searching, gue coba cari, ketemulah beberapa, terus gue rangkum, gue jadiin video, gue jelasin supaya lebih gampang dimengerti, gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih, gue mau kasih disclaimer dulu. Kalau kayak camper van gitu gimana dong? Kayaknya kalau camper van itu dia nggak nyalain mesin deh, pasti pakai udara luar gitu. Nah itu juga aku belum nyari sih. Soalnya kadang aku ketemu di sosmed kayak yang orang-orang di China gitu, dia tidur di mobil listrik kayak di tengah-tengah gunung, tengah-tengah hutan. Ya itu makanya kalau mobil listrik mungkin lebih gampang ya kan. Dia nyalain terus dia buka kaca kan udah beres. Tapi kan kalau mobil bensin, nah mungkin yang nonton yang punya pengalaman ya kan, atau memang tinggalnya di camper van. Bisa negeri di gunung mah udaranya enak ya, tinggal buka jendela udah. Ya mungkin enak. Ya kan, kalau di sini kan nggak nggak nyalain mesin sih. Kalau misalkan kayak kita AC, jadi kalau kita circulation di dalam gitu, berarti kan kayak kita di kamar gitu kan? Iya, indoor circulation, kan? Muter-muter situ aja. Muter dari udara kita yang dari kita aja pokoknya, nggak dari luar kan? Iya. Berarti kalau kita naik mobil terus-terusan lama-lama bahaya juga? Enggak? Iya. Sebenarnya naik mobil terus-terusan itu kan kadang-kadang ada kalanya kita mampir terus kita buka pintu kan udara luar masuk. Iya. Nah mungkin kalau terus-terusan ngedur di dalam mobil gini, ya ada bahayanya juga berarti. Ada kemungkinan. Ya kan logiknya kan gitu harusnya. Karena namanya udara di dalam kan kita jalan mau enggak kan. Mungkin kalau lagi tidur karena berbahayanya ya karena kita tidur gitu ya, kan. Jadi kalau kita lebih resikonya pas tidur karena kita kan nggak awas kan. Nah, terus bisa aja kita kepanasan tiba-tiba overheat, oksigennya kurang atau apa jadinya nggak sadar kan. Iya. Sebenarnya. Nah, itulah yang bikin bahaya. Apalagi tadi yang kasus keracunan gas CO atau karbon monoksida, itu kan gejalanya bikin lemes. Jadi kita mungkin tidur nyenyak gitu. Terus mendusin kan, aduh masih lemas nih kayaknya gitu. Taunya keracunan. Tidur lagi tidur selamanya. Ya, turut berduka untuk kasus-kasus yang sudah terjadi. Dan ini kasus itu setiap tahun pasti ada ya. Kalian searching pasti setiap tahun muncul kejadian orang meninggal di dalam mobil. Terus
gue juga bikinin video ini untuk sekedar mengingatkan aja, bukan fear mongering. Karena kan gue beranjak dari supir taksi online juga. Dan kemarin banyak supir-supir taksi online tuh yang ngedur, ya kan, sampai nggak pulang. Mau nggak mau kan tidur di mobil. Sampai parkir di pom bensin semalaman gitu. Jangan sampai ini lupa gitu, waspada lah gitu. Mungkin kalau nyalain sebentar-sebentar mungkin aman ya. Cuman kalau terus-terusan, nah itulah resiko yang bisa timbul. Dan segala macam yang gue sampaikan itu adalah kemungkinan dan salah satu faktor, bukan faktor mutlak, bukan 100% pasti terjadi ya guys. Bukan ini hanya kita sotoy ini pasti ini bukan. Gue juga nggak mau jadi orang sotoy, jadi yang gue sampaikan itu udah ada, gue pelajarin dulu, ada basis papernya, ada jurnalnya, ada penelitiannya juga. Jadi kalau mungkin ada salah, mungkin ada yang kurang, silahkan langsung tambahin aja di kolom komentar. Jadi kan kolom komentar tuh sharing ilmu, ya kan, sharing insight, jangan saling hujat dan lain-lain. Terima kasih guys yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video-video sharing seperti ini, leave a comment below. Atau kalian mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab juga seputar otomotif, coba sharing-sharing aja. Nanti gue coba untuk searching, siapa tahu nanti ketemu dan gue bisa rangkumin dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Jadi gue bisa membantu banyak orang gitu. Oke? Terima kasih guys yang sudah menonton. Buset, dah mentang-mentang kosong. Ini gue di pinggir ya. Gue pelan di pinggir. Dan ini gue juga pelan di dalam kota nih guys. Speed normal dalam kota nih 40-50. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.